Halo semua, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, bagikan video ini, meninggalkan komentar dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan sejarah Simalungun lainnya. Tuan Sawadin Damanik, pemangku Raja Siantar dan sepupu Raja Sang Nawalu Damanik dari tulisan Cendekiawan Simalungun, Bapanggi Masrul Purba Dasuha SPD. Tuan Sawadin Damanik adalah Raja Bandar sekaligus pemangku Kerajaan Siantar tahun 1924 hingga meletusnya Revolusi Sosial tahun 1946. Pasca menjabat sebagai pemangku Raja Siantar, Kerajaan Bandar diserahkan pada anaknya yaitu Tuan Distabulan Damanik. Tuan Sawadin Damanik merupakan putra dari Tuan Olorani Damanik, setelah meninggal bergelar Nai Parsuruan. Tuan Sawadin adalah sepupu dari Raja Sang Nawalu Damanik. Ayah Raja Sang Nawalu Damanik yaitu Tuan Mapir Damanik setelah meninggal juga bergelar Nai Parsuruan. Garis keturunan Tuan Sawadin Damanik dengan Raja Sang Nawalu Damanik bertemu pada Raja Martuah Damanik, Raja Siantar ke-8. Kerajaan Bandar merupakan sebuah kerajaan yang berdiri pada awal abad 18 atau sekitar tahun 1700-an, berlokasi di bagian hilir tanah Simalungun, berbatasan langsung dengan Kedatukan Batubara. Kerajaan ini didirikan oleh Tuan Bonas Mahata Damanik anak dari Tuan Namartuah Damanik, Raja Siantar. Menurut cerita lisan di Pamatang Bandar, pada awal berdirinya Kerajaan Bandar terjadi suatu peristiwa hanyutnya kepala kambing dari sungai Bapamujian di Bandar Siantar melewati Kampung Lingga di Buhit Maraja hingga Kampung Bah Gunung dan berhenti di sungai Bapamujian di Pamatang Bandar. Kepala kambing tersebut kemudian berputar sebanyak 7 kali. Guru Huta yang melihat kejadian itu mengatakan bahwa berputarnya kepala kambing tersebut adalah pertanda bahwa Kerajaan Bandar hanya berlangsung sampai 7 generasi. Berikut daftar Raja Bandar. 1. Tuan Bonas Mahata, Nai Pohan. 2. Tuan Nai Dalanbah. 3. Tuan Nai Horsik. 4. Tuan Nai Buntu. 5. Tuan Olorani, Nai Parsuruan. 6. Tuan Sawadin. 7. Tuan Distabulan. Berikut Harajaan di Pamatang Bandar. 1. Tuan Nagodang. 2. Tuan Rumah Suah. 3. Tuan Kahaha. 4. Tuan Simalangu, keturunannya Irwansyah Damanik, mantan anggota DPRD Sumut. Menjabat Guru Huta adalah 1. Sinaga Porti. 2. Saragi Garingging, keturunannya Profesor Dr. Amrin Saragi MA, Guru Besar di Unimed. Parbapaan Bandar adalah 1. Tuan Bandar Sahkuda. 2. Tuan Bandar Pulau, keturunannya almarhum Tuan Zulkarnain Damanik, mantan Bupati Simalungun. 3. Tuan Bandar Tongah. 4. Tuan Naga Bandar. 5. Tuan Maria Bandar, keturunannya almarhum Tuan Lio Jamaria Damanik, mantan Komisaris PT PN 4. Berikut parhutaan di Bandar. Bandar Bayu, Bandar Tinggi, Bandar Gunung, Bandar Masilam, Bandar Hataran, Bandar Huluan, Bandar Silo, Bandar Jawa, Bandar Buntu, Nagori Bandar, Marihat Bandar, Dolok Siantar, Tanjung Hataran, Gunung Sarawan, Sigarang Bayu, Silo Bayu, Buntu Pabayung, Taran Manik, Pardagangan, Partimbalan, Parlanakan, Panombeyan, Pamorhatan, Barotbot, Manangge, Mangguru, Habatu, Talun Madear, Ujung Paet, Sarantorop, Sibolah Tangan, Simodong, Naga Sompah, Batangiu, Bah Gunung, Bah Bayu, Bah Lias, Pulau Lawan, Buntu, Laras, Harasan. Bekas wilayah Kerajaan Bandar saat ini dibagi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bandar, Kecamatan Bandar Masilam, Kecamatan Bandar Huluan, Kecamatan Pamatang Bandar, Pusat Kerajaan. Masyarakat Bandar banyak menyebar ke arah Asahan, Batubara, dan Tebing Tinggi. Pendiri kota Tebing Tinggi adalah Datuk Bandar Kajum Damanik berasal dari daerah Bandar, nama beliau diabadikan jadi nama terminal di kota Tebing Tinggi. Demikian juga mantan wali kota Tanjung Balai tahun 70-an Bahrum Damanik juga berasal dari Bandar. Di Tanjung Balai terdapat kecamatan bernama Datuk Bandar. Pada masa penjajahan, pemerintah Belanda sengaja mendatangkan suku lain untuk meramaikan daerah Bandar, yaitu suku Toba untuk membuka persawahan dan suku Jawa untuk menjadi pekerja di perkebunan. Jarak Bandar Pardagangan ke Raya sekitar 82,2 km, sedangkan jarak Pamatang Bandar ke Raya sekitar 67,4 km. Hubungan antara Bandar dan Raya terjalin setelah Tuan Sawadin menikah dengan putri Tuan Rondaheim bernama Puang Loim Boru Saragi Garingging yang berstatus sebagai Puang Bolon. Dari pernikahan ini melahirkan Tuan Distabulan.
Tuan di Stabulan juga menjemput putri Tuan Sumayan bernama Puang Kopinah Boru Saragi Garingging dan melahirkan anak bernama Armaraya. Meski interaksi antara masyarakat Bandar dan Raya hanya berlangsung 2 generasi, namun bahasa Simalungun yang digunakan di kedua daerah tersebut sebagian besar memiliki banyak kesamaan. Perbedaannya di Bandar mengenal bunyi-nya, seperti Manyungkun, Manyuan, Manyisei. Adapun marga-marga Simalungun yang mendiami wilayah Bandar yaitu Damanik Rampogos, Damanik Barotbot, Damanik Bariba, Damanik Tomok, Damanik Ambarita, Damanik Sagala, Purba Papak, Purba Sidasuha, Purba Siboro, Sinaga Porti, Sinaga Sidasuhut, Sinaga Silalahi, Sinaga Tambun, Saragi Garingging, Saragi Sitanggang, Saragi Turnip, dan Saragi Sijabat. Selain ini terdapat juga marga Sitorus dan Sirait yang mengaku Simalungun dan sehari-hari berbahasa Simalungun. Seluruh marga-marga yang saya sebut di atas tetap bangga menggunakan marga induknya, tidak pernah mau menonjolkan submarganya. Dalam pergaulan sehari-hari sesama suku Simalungun khususnya di daerah Pamatang Bandar dan Bandar Huluan masih menggunakan bahasa Simalungun, apabila berkomunikasi dengan suku Toba dan Jawa bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Namun di daerah Bandar Masilam orang Simalungun umumnya menguasai 2 bahasa yaitu bahasa Simalungun dan bahasa Melayu. Kebudayaan Simalungun di wilayah Bandar terus mengalami pengikisan akibat arus modernisasi. Suku Simalungun banyak yang meninggalkan kampung halamannya mengadu nasib ke tempat lain. Sekian penjelasan dari Bapanggi Masrul Purbadasuha. Semoga bermanfaat.